Halo, pejuang beasiswa di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel ini. Pada channel sebelumnya, saya telah menjelaskan apa itu BPI, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang didanai oleh LPDP. Dan saya telah menjelaskan juga berbagai program yang diadakan oleh beasiswa BPI. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu dari program yang diselenggarakan oleh beasiswa BPI. Yang saya sendiri adalah awardee dari beasiswa BPI, yang programnya akan saya jelaskan dan akan saya deskripsikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ataupun mendeskripsikan jenis program BPI, yaitu S2 ataupun S3 untuk non-dosen, khususnya untuk GTK, yaitu Guru Tenaga Kependidikan. Jadi bagi teman-teman, sebelum memilih salah satu program dari jenis beasiswa BPI, teman-teman harus terlebih dahulu membuka penjelasan di setiap jenis program beasiswa yang dilaksanakan oleh BPI, dan teman-teman harus membaca lebih detail kriteria dan syarat yang diminta pada setiap jenis program yang dilaksanakan oleh beasiswa BPI sesuai dengan profesi dan minat teman-teman sendiri. Nah, karena saat ini saya berprofesi sebagai seorang guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka sesuai kebutuhan dan profesi saya meng-apply untuk jenis beasiswa pendidikan Indonesia S2 atau S3 non-dosen, yaitu untuk GTK, Guru Tenaga Kependidikan. Apa sajakah syarat yang diminta pada jenis beasiswa BPI S2 atau S3 non-dosen ataupun untuk GTK, Guru Tenaga Kependidikan? Di sini saya akan menjelaskan ada persyaratan khusus dan ada persyaratan umum. Baik, saya akan menjelaskan persyaratan umum yang diminta oleh jenis beasiswa pendidikan Indonesia S2 ataupun S3 non-dosen ataupun untuk guru tenaga kependidikan. Syarat umum yang pertama adalah yang pasti adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, sudah mengajar minimal 2 tahun berturut-turut. Artinya berturut-turut ya teman-teman. Yang ketiga, terdaftar dalam data pokok pendidikan ataupun Dapodik ataupun SIM PKB. Kemudian, telah menyelesaikan D4 atau S1 untuk mencoba beasiswa S2 ataupun Magister dengan ketentuan. Yang pertama, perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditas BAN-PT ataupun Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. Yang kedua, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri. Dan yang ketiga adalah perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat asal studinya. Kemudian untuk persyaratan umum selanjutnya adalah melampirkan surat rekomendasi. Untuk formatnya terlampir ya. Surat rekomendasi yang diminta ada 2 jenis, yaitu surat rekomendasi dari atasan. Kalau saya sendiri adalah kemarin dari kepala sekolah. Kemudian surat rekomendasi dari kampus asal, yaitu S1-nya. Nah, pengalaman saya pada saat itu, saya melampirkan 2 rekomendasi dari kampus asal. Yang diminta, yang saya lampirkan adalah surat rekomendasi dari pembimbing akademik. Kenapa saya pilih pembimbing akademik? Karena dosen pembimbing akademik yang lebih mengetahui bagaimana kita selama menempuh pendidikan di S1. Yang kedua, saya meminta surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi. Alasan saya karena dosen pembimbing skripsi yang mengetahui kemampuan saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya ketika S1. Nah, untuk persyaratan umum selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk kelas reguler ya, tidak untuk kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan ataupun kelas jarak jauh. Kemudian persyaratan umum selanjutnya adalah menyampaikan surat keterangan sehat dan bebas narkoba. Kemudian persyaratan umum selanjutnya adalah mengisi profil diri pada formulir pendaftaran. Kemudian terakhir adalah menulis komitmen berkontribusi ke instansi asal pasca studi. Demikian persyaratan umum yang diminta pada jenis beasiswa pendidikan Indonesia untuk S2 ataupun S3 non-dosen ataupun untuk GTK, Guru Tenaga Kependidikan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan persyaratan khusus yang diminta untuk program BPI S2 ataupun S3 non-dosen
untuk GTK Guru Tenaga Kependidikan. Baik, saya akan menjelaskan apa sih persyaratan khusus yang diminta oleh program beasiswa pendidikan Indonesia untuk S2 dan S3 non-dosen ataupun untuk GTK. Yang pertama adalah mengunggah LOE atau Letter of Acceptance, yaitu dari program studi ataupun kampus tujuan daripada BPI. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ya, kampus ataupun jurusan yang menjadi sasaran dari program beasiswa pendidikan Indonesia ini. Persyaratan khusus selanjutnya adalah melampirkan SK PNS. Kemudian persyaratan khusus selanjutnya adalah melampirkan esai. Untuk formatnya terlampir. Persyaratan khusus selanjutnya yang diminta adalah melampirkan surat izin mendaftar beasiswa dari Dinas Pendidikan jika kamu adalah seorang guru PNS, dan juga surat izin dari kepala yayasan jika kamu guru tetap di sekolah swasta ataupun sekolah yayasan. Persyaratan khusus selanjutnya adalah usia maksimal yang diminta adalah usia 35 tahun. Kemudian mengunggah transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0. Untuk persyaratan khusus yang terakhir yang diminta oleh program ini adalah mengunggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih aktif yang dikeluarkan oleh ITS atau PTE Academic atau IELTS dengan ketentuan yang pertama, pendaftar tujuan magister dalam negeri minimal TOEFL ITP dengan skor 500, TOEIC 630, IBT 61, IELTS 6,0 dan TOEFL 500. Kemudian pendaftaran tujuan magister luar negeri minimal skor TOEFL ITP yaitu 550, TOEIC 800, IBT 80, IELTS 6,5 dan TOEFL 550. Baik, demikian penjelasan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diminta oleh program beasiswa BPI khususnya untuk program S2 ataupun S3 non-dosen untuk GTK Guru Tenaga Kependidikan. Saran saya buat kamu-kamu semua, tetap dibuka website www.beasiswa.kemdikbud.go.id untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang diminta untuk tahun 2022. Tetap semangat untuk mengejar beasiswa.